Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan diselamatkan. Karena Yesus sudah berkata itu dalam Yohanes 3:16, ayat Yohanes 3:36, Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam surat 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang boleh diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan saya dan saudara yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan juga kita mengatakan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan juga orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap. Dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita malam hari ini. Dan saya mengucapkan selamat malam, selamat berehat, dan kiranya izinkan firman Allah lewat dari dengar dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Terima kasih. Kami melanjutkan agungnya rahasia ibadah dalam nama Yesus. Ini bagian kedua agungnya. Terus kemudian kita akan melangkah kepada yang keempat. Bagian kedua, yang keempat ini masih tetap agungnya rahasia ibadah kita, dan Alkitab mengatakan Yesus diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Markus 16 ayat 15 mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kita mengatakan dengan jelas bahwa setiap orang yang percaya akan diselamatkan dan setiap orang yang tidak percaya akan dihukum. Dan dalam itulah kita Yesus diberitakan di antara bangsa-bangsa, dan sebagai orang yang sudah menikmati indahnya hubungan dengan Tuhan, dan Yesus akan terus diberitakan dimanapun. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, oleh orang-orang yang mencintai Tuhan, oleh orang-orang yang taat kepada firman Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Situasinya mungkin tidak menyenangkan, tapi setidak-tidaknya kita dapat menghadirkan Tuhan dalam hidup kita melalui perkataan kita, melalui perbuatan, dan melalui perilaku kita yang sejalan dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa Yesus itu diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apa? Supaya bangsa-bangsa itu juga menikmati agungnya rahasia ibadah itu. Jangan kita saja menikmati yang hubungan yang indah dengan Bapa di surga. Jangan kita saja menikmati, supaya kita juga memberitakan dan mereka menikmati betapa nikmatnya memiliki hubungan dengan Allah. Allah kita itu Allah yang penuh dengan cinta kasih. Tidak seperti Allah-Allah yang lain, yang ganas, yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang tidak dapat melakukan mujizat apa-apapun. Dalam Allah, kalau Allah kita itu, dia adalah Allah yang diberitakan di antara bangsa-bangsa, dan selalu akan ada penyertaan dari Allah dengan apa? Dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tapi bisa dilakukan oleh firman dan oleh Bapa di surga. Dan kita yang kelima mengatakan, Yesus yang dipercaya dalam dunia. Haleluya. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yang yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Jadi Yesus itu dipercaya di seluruh dunia. Ya, dia bukan Allah yang mati. Memang dia pernah mati, tetapi dia bangkit kembali pada hari ketiga. Memang sebagaimana dikatakan, aku memang harus turun ke dalam dunia mati, tapi hari ketiga aku bangkit. Tidak ada seorang pun yang seperti dia dapat mengatakan seperti itu. Apapun yang dikerjakannya semua
Dan janji yang terakhir dia katakan, aku akan kembali untuk menjemput engkau. Dan harapan saya, kita yang percaya itu kan dikatakan, dia akan diselamatkan, orang-orang akan diselamatkan, dan orang-orang akan menikmati segala pertolongan dari Tuhan. Dan biarlah Allah yang ajaib itu akan terus menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan ingatlah, orang-orang Yesus yang dipercaya di seluruh dunia itu ingin menghadirkan hubungan kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa di surga, sehingga dunia akan penuh dengan damai, dunia akan penuh dengan kasih, dunia akan penuh dengan kebenaran, dunia akan penuh dengan hal-hal yang indah dan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau dunia ini penuh dengan kejahatan dikuasai oleh iblis, maka yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat kita adalah kejahatan. Dan kita sudah lihat bagaimana orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan dan tinggal dalam dunia kejahatan dan melakukan hal-hal yang jahat dan sangat meresahkan. Tetapi bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan membawa dia kepada yang satu hal yang mau saya katakan kepada kita dalam kuasa dalam dunia ibadah kita, kuasa Allah itu akan merekam. Dan Yesus mengatakan, kalau engkau percaya, engkau diberikan hak. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Supaya apa? Segala pekerjaan kesehatan dapat kau patahkan, segala pekerjaan tipu daya ini sekarang hancurkan. Di dalam nama Yesus, bukan dengan kuasa, maka sekarang engkau percaya, nanti katakan, setan tidak akan dapat menjamah, tapi dia akan selalu akan mencoba mencari kesempatan yang baik. Jangankan engkau, Yesus saja dia mencari kesempatan yang baik untuk melakukan apa yang tidak menyenangkan itu. Dan biarlah kita selalu waspada, dan ketika kita mengetahui bahwa Yesus yang dipercaya dalam dunia ini, supaya ketika kita menikmati ibadah kita, agungnya ibadah kita, dan orang-orang yang baru itu dapat menikmati lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesembuhan Tuhan kalau mereka sakit, melepaskan mereka dari segala persoalan mereka kalau mereka punya persoalan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang terakhir Alkitab katakan, Yesus diangkat dalam kemuliaan. Ya. Dalam Filipi 2 dikatakan di sana, supaya dalam nama Yesus menurut bertekuk lutut secara semua, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Yesus diangkat dalam kemuliaan. Jadi kita sebagai orang-orang yang menikmati kuasa ibadah itu, agungnya rahasia ibadah kita, di mana saya katakan tadi, tadi pagi saya mengatakan bahwa di mana kehadiran Allah, di mana lawatan Allah, di mana penyertaan Allah, di mana kebaikan Allah dinyatakan kepada kita, supaya apa? Allah dimuliakan. Saya berharap ya, ketika kita beribadah kepada Tuhan, dan ini yang mau saya katakan kepada kita, tindakan kita adalah memuliakan Dia, memberikan kemuliaan kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus. Kalau Allah saja memberikan kemuliaan yang sebesar-besarnya kepada Yesus, siapa kita? Kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya, kita yang datang beribadah kepadanya, mengambil keputusan, mengambil sikap dalam hidup ini. Aku, selama hidupku, aku akan memberikan kemuliaan. Sehingga setiap kali kita datang ibadah kepada Tuhan, baik dalam ibadah keluarga, dalam ibadah bersama, Allah senantiasa hadir di tengah-tengah pertemuan kita. Walaupun nanti kita katakan 2-3 orang bersekutu atas nama aku hadir, tapi kadang-kadang manusia itu tidak menyadari bahwa Tuhan itu hadir. Kenapa? Tidak merasakan kehadirannya. Tetapi ketika Tuhan merasakan kuasanya, kita akan dapat menikmati segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah senantiasa Allah menyatakan segala kemurahannya, pertolongannya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ingatlah, agungnya rahasia ibadah kita bukan terletak pada engkau, tapi terletak pada Allah, di mana Allah menyatakan segala kekuatannya, kuasanya, hadirannya
dan kemudian memulihkan hubungan kita dan kita menikmati segala kekuatannya dan menikmati segala kasih dan pemeliharaan. Semoga kita akan terus kalau kita beribadah, ingatlah ayat ini, betapa artinya siap ibadah ini. Bukan karena apa, Allah sendiri yang akan menyatakan kekuatannya. Bukan hanya kepada orang kepada seseorang, tapi kepada setiap orang yang datang dalam ibadah, yang betul-betul melakukan ibadah. Tetapi kalau kita melakukan seperti orang-orang dunia yang masih di dalam kejahatan, hidup dalam mereka seperti hidup dalam pemberontakan, hidup tidak tahu terima kasih, itu tidak akan mereka nikmati. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mempersiapkan hati karena engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi, pasti Tuhan akan memberkati kita. Mari kita terima kasih Bapa di surga, biarlah agungnya rahasia ibadah ini akan terus kami keep dan kami akan pelihara sehingga kami melakukan ibadah kami dengan sungguh. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa kepada mereka yang sakit apapun penyakit. Percayalah, Yesus mampu menolong pada mereka dan engkau arahkan tangan kepada itu. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, dalam nama Yesus keluar dan oleh bilur-bilurmu sembuhkan oleh penempangan tangan Tuhan yang tidak pernah mengenal jarak ruang atau waktu, yang bisa hadir kepada nolong engkau dan menyembuhkan. Terima kasih Bapak buat kesembuhan dan pertolongan. Dalam penderitaan mereka kami berdoa supaya Allah yang menyatakan segala kebaikan. Dan kami juga akan ingat Tuhan bahwa kalau kami orang menderita yang susah berseru kepadamu, engkau akan menjawab kami dan akan memberikan kami kebebasan, dan kami percaya itu. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau orang yang mendoakan arahkan tangan kepada Tuhan, dalam nama segala umatmu Tuhan yang masalah dalam hidup mereka, setiap umatmu yang mengalami masalah dalam hidup mereka, kami perintahkan segala masalah-masalah yang ada Tuhan, engkau yang kami ketahui dapat menyelesaikan masalah-masalah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kasih dan kuasa-Mu mereka nikmati, pertolongan mereka nikmati, memberikan mereka nikmati di dalam nama Yesus. Saya bersyukur dan Allah dimuliakan. Terima kasih. Berdoa, haleluya. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dengan kebaikan Tuhan yang biasa hadir dalam kehidupan kita dan apapun yang kita kerjakan di malam hari ini kita, kiranya Tuhan berkenan. Dan juga saya mau katakan kalau kita mau tidur jangan lupa untuk berdoa, baca firman Allah. Saya katakan satu dua ayat dalam hidup kita supaya mantu ingat firman Allah membuat kita teguh dalam hidup ini. Bagaimana firman Allah? I have chosen the way of truth. I have set my step to your Lord. Jadi aku telah memilih jalan kebenaran dan terus melangkah di dalam kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.